Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,18 triliun dolar atau naik sekitar 0,14%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 24.500-an, Ethereum 1.987, BNB 327, Cardano 0,59, XRP 0,38, Solana 46, dan Polkadot ada di urutan ke-10 dengan harga 9,35 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan yang mix, sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Top performernya adalah Cardano guys, dengan kenaikan 9,15% ke 0,59 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Untuk video hari ini kita kembali akan langsung masuk ke chart aja guys. Let's go. Nah, kita langsung masuk ke chartnya Bitcoin. Hari ini kita fokus aja langsung ke satu chart. Dan saya pengen bahas dan update dari weekly chart terlebih dahulu. Nah, yang pertama, kita udah tahu ya, beberapa minggu yang lalu kita udah sempat bahas bahwa salah satu hal terpenting yang bisa dilakukan oleh Bitcoin adalah secepatnya reclaim di atas 200 week moving average. Kalau misalnya Bitcoin memang pengen terus merangkak naik ke atas. Dan so far sepertinya kita mendapatkan semacam senario yang terlihat cukup ideal guys, dimana kita mendapatkan breakout di atas 200 week moving average. Kemudian candle berikutnya kita mendapatkan retest untuk menunjukkan bahwa para bulls gitu ya sekarang udah mampu flip area 200 week moving average ini yang awalnya major resistance menjadi area major support. Dan ditambah lagi untuk candle weekly minggu ini, kita juga melihat hal yang sama terjadi. Kita kembali nge-retest dan membuat wick di bawah, dan kemudian kita kembali rebound ke atas area 200 week moving average. Dan ini adalah senario yang cukup baik menurut saya. Kalau misalnya ternyata closing weekly candle hari ini, modelnya seperti ini, maka indikasinya terlihat cukup baik dan harusnya dalam beberapa minggu ke depan kita masih akan melihat Bitcoin untuk terus mengalami peningkatan gitu ya. Mungkin ke next area major resistance minimal di sekitaran 26.000 di sini. Oke, nextnya sudah akan ada di sekitaran 28 sampai 30.000 dolar. Oke, ini adalah next area yang perlu kita perhatikan tentunya di weekly chart. Nah, jadi untuk time frame weekly so far masih terlihat cukup baik ya guys, dan ini udah sesuai dengan senario yang dari beberapa minggu lalu kita harapkan terjadi. Nah, sekarang kita coba zoom in ke time frame yang lebih kecil ya guys. Wah, ini chartnya Ethereum salah guys, sorry. Kita pakai chart yang ini, oke. Nah, kita coba zoom in ke daily chart sekarang. Nah, seperti yang kalian udah ketahui juga guys, bahwa daily chart kita sebenarnya membentuk semacam ascending triangle gitu ya. Dan di candle daily kemarin sebenarnya kita udah mampu closing di atas area ascending triangle tersebut. Walaupun candlenya itu tidak terlihat terlalu meyakinkan gitu guys, karena kita kembali mendapatkan semacam rejection di sekitaran area 24.800-an. Cuman ini tidak mengubah fakta bahwa pada akhirnya kita udah mampu closing daily candle di atas ascending triangle ini. Yang bisa jadi berarti bahwa selama kita mampu maintain di atas area di sini, maka chance-nya adalah lebih besar atau probability-nya lebih besar bahwa kita akan kembali melanjutkan kenaikan ke atas menuju ke next area major resistance. Kalau misalnya di daily chart kita bisa melihat memang ini juga akan ada major trendline di sekitar 26 ribuan, sekaligus di sini adalah area Luna Crash gitu ya, wick yang tersebut dari Luna Crash, dan ini bisa next area yang mungkin akan menjadi hadangan untuk para bulls-nya Bitcoin gitu ya. Jadi baik di daily chart maupun weekly chart so far masih terlihat cukup positif gitu ya. Jadi saya pribadi juga masih bisa expect Bitcoin mungkin minggu depan masih akan terus mengalami terus merangkak ke atas lah gitu ya, merangkak naik ke atas dari segi weekly chart dan juga daily chart so far masih mendukung. Nah, kalau misalnya di time frame yang lebih kecil lagi, kalau kita cek di 4-hour chart gitu ya, sebenarnya kita juga ada membentuk semacam pattern yang mulai start dibicarakan orang-orang, yaitu adalah potensial kita membentuk semacam apa guys? Kalau kita tarik garis trendline-nya dari upper trendline di sini. Oke, dan juga di sini. Maka kita bisa membentuk semacam rising wedge juga. Oke, tapi tentunya rising wedge ini baru akan valid apabila kita breakdown dari trendline di sini. Oke, itu baru kita mungkin bisa mengatakan rising wedge ini valid. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, ya tentunya kita masih bisa expect akan ada invalidasi berupa breakout dari trendline di sini. Kalau kita breakout di atas area ini, maka rising wedge di sini harusnya sudah tidak lagi valid.
gitu ya. Jadi itu yang perlu kalian pantau untuk beberapa hari ke depan gitu ya. Apakah kita akan mendapatkan kembali rejection besar dari sini? Kalau itu yang terjadi, maka ada dua indikasi buruk sebenarnya guys. Kalau misalnya kita mendapatkan rejection dari sini, selain memang kita akan mendapatkan potensial rising wedge gitu ya. Kalau kita rejection dari sini yang sangat kuat kemudian breakdown, maka ini berarti kita kemungkinan memang berada di rising wedge. Selain itu juga tentunya kita berpotensi membentuk apa? Double top. Oke, dan di sini neckline-nya juga. Jadi kalau kita breakdown di bawah area di sini, tentunya ini bukan indikasi baik dan ini bisa berarti Bitcoin sudah bisa jadi menyelesaikan relief rally kali ini dan kemungkinan besar bakal mendapatkan sell off berikutnya terjadi. Oke. Jadi kalau misalnya di forward chart, saya selalu sampaikan saya pengen ngeliat Bitcoin secepatnya untuk mendapatkan semacam impulsive move atau pergerakan naik yang cukup meyakinkan gitu guys. Kalau misalnya kalian lihat beberapa hari belakangan, walaupun kita terus menerus merangkak naik, tapi pergerakannya itu tidak terlalu impulsif, tidak modelnya seperti ini. Kalau misalnya kalian cek ya, impulsif itu modelnya seperti ini guys. Nah, kemudian seperti ini. Kalau yang terjadi sekarang, kita itu cenderung nggak impulsif guys, malah korektif jatuhnya gitu ya. Jadi itu yang cukup mengkhawatirkan sebenarnya, tapi tentunya dari daily chart dan weekly chart itu masih mendukung bahwa kita mungkin masih akan mengalami kenaikan, mungkin ke next area major resistance sekitaran minimal 26.000. Jadi so far outlook-nya ya masih positif gitu ya, walaupun secara price action ya kita masih melihat adanya beberapa indikasi yang perlu kita waspadai. Nah, kalau kita misalnya zoom in lagi ke time frame yang lebih kecil lagi di 1 hour chart, maka yang bisa kita lihat sekarang adalah tentunya kemarin kita udah bahas ya bahwa kita membentuk potensial V-shape recovery di sini. Dan selama gitu ya, selama kita mampu maintain di atas area di sini lagi, harusnya kita akan menjadikan 24.200 ini menjadi area major support lagi. Nah, kalau kita mendapatkan dua wave seperti ini dan kemudian kita break dari trendline tersebut, maka ini bisa jadi potensial untuk kembali masuk ke market gitu guys. Oke. Walaupun tentunya saya tidak sarankan untuk masuk di hari Minggu gitu karena volume juga kecil. Kalian bisa lihat dari Sabtu kemarin sampai hari ini volume tidak terlihat terlalu besar. So mungkin saran saya kalian jangan terlalu memantau chart dulu lah hari ini. Mungkin kalian enjoy dulu hari weekend kalian gitu ya. Karena nggak worth it gitu guys kalau kalian mantau chart tapi keadaannya volumenya sangat kecil seperti ini. Jadi pergerakan juga saya expect tidak akan terlalu masif untuk hari ini sampai mungkin besok malam kita baru akan melihat lagi semacam pergerakan yang lumayan agresif. Jadi sebelum hal tersebut terjadi mungkin kita harus wait and see terlebih dahulu. Tapi pada intinya kalau kita perhatikan di sini kita hanya mendapatkan semacam konsolidasi dan ini bisa jadi berarti kita akan, kalau saya lihatnya ya guys, mungkin kita akan kembali nge-retest dulu di sekitaran area 24.200 dan mudah-mudahan dari sini kita akan mendapatkan semacam bounce dan kita mampu breakout dari trend di sini dan ini adalah potensial bagi kita untuk melihat Bitcoin membentuk high baru. Oke. So, itu yang bisa saya sampaikan untuk video hari ini guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.